Terakhir kita sampai ke materi ini ya. Kita pengulangan ya, pengulangan dengan while. Contoh yang kemarin yang terakhir adalah latihan 42A ya, 42A, di mana kita untuk mengulangnya, kita tidak perlu dulu menentukan berapa kali kita mengulang. Kalau kemarin yang di atasnya kita kan mengulang jika mahasiswanya berapa orang dulu kan. Nah, berarti dia jumlah mahasiswa, berarti sejumlah itulah kita akan mengulang. Ditentukan dulu. Jadi dia tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Kalau kurang, langsung ditutup. Kalau umpamanya lebih datanya mau diinput kan tidak bisa, dia langsung tutup. Kalau kurang dia akan nunggu terus sampai datanya selesai diinputkan. Nah, ada cara yang tidak perlu kita menentukan pengurangannya. Itu dari syaratnya tadi ya, ini syaratnya mahasiswanya ditentukan. Berarti nanti kita akan menghentikan pengulangannya, yang terakhir kita laksanakan kemarin, adalah dengan memasukkan satu data ya, untuk menghentikannya, menginputkan satu data. Di mana data tersebut untuk menghentikannya tidak termasuk data-data yang mau diproses. Ya. Jangan kalau data yang mau diproses tidak, nanti dia dianggap sebagai data nanti. Dia akan ulang terus. Jadi datanya di luar data yang mau kita proses, umpamanya contohnya data mahasiswa. Data mahasiswa itu hanya 0 sampai 100 gitu kan. Jadi berarti di atas 100 atau di bawah 0. Nah, atau dia tidak ada dikasih nilai 0, bisa kita gunakan 0. Kalau datanya walaupun dia tidak bisa, tidak dikasih nilai 0, itu bisa ya. Digunakan. Atau di atas 100. Nah, gitu ya. Nah, data tersebut, nah, dia menjadi syarat. Jika input tersebut dimasukkan, dia akan keluar. Nah, di sini dia. Ya. Jadi kita masukkan. Selagi nilainya tidak sama dengan nilai yang untuk dia keluar tadi, umpamanya 1000 datanya, gitu kan? Data untuk mengakhiri adalah 1000. Di sini dia nilai tidak sama dengan 1000. Selagi dia tidak sama, dia akan proses terus. Jadi kita tidak perlu khawatir data kita itu kurang atau berlebih, nanti nggak masalah. Nah, terakhir udah nggak ada lagi data, udah baru kita masukin nilai yang untuk keluar tadi, umpamanya nilai 1000. Tapi dalam perhitungan itu dia hati-hati. Kalau di sini udah saya masukkan ya. Jadi nilai terakhir itu dia tidak akan dihitung. Nilai 1000 tidak masuk, makanya pembaginya juga dikurangi. Harusnya pembagi sama dengan jumlah data kan, jumlah datanya dikurangi 1. Yang terakhir itu untuk kita menghentikan perhitungan, dia tidak termasuk, dianggap tidak termasuk data. Kalau termasuk data, dia nanti pembaginya akan berlebih 1. Hitungan kita salah. Nah ini bisa. Kita coba kemarin bisa 0, bisa min, bisa di atas 0. Nah ini karena kita belum ada ininya ya, cabang sama ininya, nanti ini datanya ya di atas 100 ini bisa masuk ya. Itu yang masih tolong di mute ya. Jadi bebas kita menentukan ini mau datanya 100, tapi ini program ini belum sempurna nih ya. Ini umpamanya kita membatasi nilai 0 sampai 100. Ini nilai di atas 100 masih bisa masuk karena belum kita batasi. Kita hanya pengulangan nilainya. Meski 200 juga masih masuk. Nah, nanti data-data yang tidak valid itu tidak boleh masuk. Sekarang gitu ya. Valid tidak boleh masuk. Jadi di mana kita ini? Pembatasan nanti. Nah, kalau ada pembatasan nanti ada lagi ininya. Sekarang terima dulu. Ya, nanti untuk nilai-nilai yang salah tidak. Oh, nilai Anda salah. Dia akan keluar atau nanti disuruh mengulang. Ada salah, yang paling gampangnya adalah keluar, tidak salah dan sudah keluar. Atau nanti nilai tidak termasuk dalam rank. Nilai 0 sampai 100. Kita masukin 200, dia langsung keluar. Atau nanti bisa juga kita nilai Anda salah, ulangi lagi. Tidak ada nilai di atas 100. Bisa. Jadi akan ada contoh seperti itu nanti. Nah, sampai ini sini kemarin ya pengulangannya. Jadi kita tidak perlu menghitung dulu. Ini gunanya biasanya untuk data-data banyak ya. Masa ada lembarannya ada 500-an gitu ya. Masa kita hitung dulu. Udah masukin aja. Nanti akan ketahuan, oh jumlahnya sekian. Datanya sekian. Ya.
Tidak perlu kita. Kalau yang contoh di atas kita harus tahu dulu jumlahnya. Oh, berapa yang boleh masukin? 10 ya, masukin 10. Kalau data banyak, nggak efektif dia seperti itu. Kita harus menghitung dulu lembar-lembar data yang mau kita masukin. Kalau ini tidak perlu, masukin aja. Sampai kita, oh udah habis loh. Nah, baru kita masukin untuk penutupnya apa? Supaya dia keluar dari perhitungan ini. Nah, syaratnya kita tentukan. Yang digunakan adalah data-data yang tidak termasuk data yang mau kita hitung. Contohnya di sini 0 sampai 100 berarti bisa min, bisa di atas 100. Atau 1 sampai 100 berarti bisa 0. Ini contohnya 0 di sini ya. 0 tidak masuk. Tapi kalau 0 juga umpamanya orang tidak hadir kan nggak mungkin dapat nilai. Nah, ini 0 tidak boleh. Kita coba kemarin kan, minus. Ya, kita masukin min 1 aja. Apa? Atau di atas 100 gitu ya. Itu bisa. Sehingga dia perhitungan datanya nggak salah. Ini di perhitungan datanya. Jadi nilai terakhir kita kurangin. Total yang kita hitung tadi nilainya, kita kurang nilai terakhir. Kenapa? Nilai terakhir itu adalah untuk keluar. Makanya nilai terakhir tidak boleh dia dimasuk dalam range data. Kemudian baru pembaginya kan rata-ratanya nih. Kalau mencari rata-rata kan adalah total keseluruhan dibagi jumlah data kan. Nah, jumlah datanya di sini I dia. Nah, jumlah datanya ini jumlah mahasiswa ya, sama terus mahasiswa 1 ke 2 ya. Dikurangi juga 1 karena yang terakhir I terakhirnya tidak termasuk data. Dia adalah data untuk supaya kita menutup perhitungan. Nah, dia bukan data. Dia adalah nilai untuk menutup perhitungan. Nah, nilainya adalah di luar range. Kalau di dalam range kita masukin, berarti dia nilai tersebut tidak termasuk jadi data. Salah nanti. Jadi umpamanya kita masukin nilai 70 ya. Nanti mahasiswa nilai 70 tidak boleh dengan nilai 70. Dia langsung keluar. Ya. Dia di atas atau di bawah nilai tersebut. Itu bentuk lain daripada kita menentukan kapan kita pengulangannya kita hentikan. Contoh berikutnya. Jadi kita akan menggunakan loop while tadi untuk menampilkan barisan, angka, dan kuadrat dari angka tersebut. Nah, tapi karena kuadrat nanti kita batasin besarnya ya. Batasin besarnya. Masukin yang itu adalah kuadrat dari bilangan positif. Berarti dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Ini kita masukin. Ya. Masukin bilangannya. Nah, ini hanya tampilan ininya untuk judul ya, judul dari output kita yang di outputkan ini. Kemudian ini dia syarat itu. Bilangan kecil daripada n. Inputnya n ya, bilang positif. Atau kalau mau bingung n ini masukin bilang ini bilangan, bisa juga ya, bilangan. Ini kan di bilangan. Nih, n-nya kan masukin n-nya adalah kalau dia negatif, nah udah, dia kan masukin bilang positif. Ini udah diatur nih. Kalau yang tadi kita masukin negatif masih masuk ya, karena dia tidak dibatasi di atas. Ini kita batasin, mulai kita batasin. Dia disuruh bilang positif. Jika bilangan negatif dia suruh lagi. While bilangan, ya kan? Bilangan negatif kita masukin bilang positif tadi kan. Kita ngeyel. Kita masukin bilangan negatif. Nah, dia kan dicek di sini. Ini bilangannya ada 1 kan? Yang 1. Dimasukin jika bilangan kecil yang kita inputkan tadi kecil dari 1 berarti kan negatif. 0 dia juga ya, 0 dibilang netral ya, sudah. Karena tidak ada 0 nanti dipangkatkan juga 0, makanya nggak dihitung. Selagi dia kecil dari 1 dia akan suruh masukin lagi. Kita masukin lagi yang lain, tetap dia sampai dia bilang positif. Setelah positif baru masukin. Nah di sini baru ada 2 pengulangan ya, tapi ini belum pengulangan di dalam pengulangan. Di atas hanya untuk memasukkan hanya yang benar yang kita proses. Kalau contoh lah 42A tadi ya, ini tidak. Ini nilai-nilai yang salah masih bisa masuk. Karena di sini hanya untuk menghentikannya 0. Padahal kita sudah disuruh 0 sampai 100. Kita masukin 1000 dia juga masuk. Sampai contohnya ya yang kemarin. Untuk perbedaan ini nggak usah dikerjakan lagi ya. Nanti saya lihat contohnya saja supaya kalian tahu bahwa yang di atas itu belum dibatasi walaupun ada 0 untuk keluar emangnya, 0 untuk keluar. Tapi data yang di atas 0 atau minus itu tidak. Umpamanya data mahasiswa pertama minus 75. Masuk kan? Masa data mahasiswa ada minus? Orang paling kecil aja disuruh sini kan. 0 sampai 100 ini masih masuk. Karena belum kita batasi. Min 200. Masih masuk. Nilainya 300. Masih masuk. Padahal disuruh nilai 0 sampai
100 ya. Nah, ini 0 yang kebalikannya kemarin. 0 apa? 0. Nah, di min 1 ya, 1. Nah, kalau dikeluar. Ini kan di luarnya masih masuk. Nah, ini yang kita cegah di program 43. Nah, kita cegah jangan sampai nilai-nilai asalan itu apa dihitung gitu kan. Kita udah menentukan. Umpamanya yang sekarang lah lagi tren umpamanya orang COVID. Untuk vaksin COVID itu kan 12 tahun ke atas. Atau 14 ya. Nah, kan nggak perlu anak-anak 10 tahun diajak. Menemuin tempat aja kan. Nah, seperti ini dia. Nah, kalau ini enggak, udah ditentukan 0 sampai 100. Tetapi dia belum kita batasi. Jadi akan tetap aja menghitung. Ini hanya pengumuman saja tanpa ada aturannya yang melarang dia. Nah, untuk aturannya melarang dia itu di sini latihan 43A kita buat. Di sini jika disuruh masukkan datanya positif, ya hanya data positif yang masuk. Kalau dia negatif, disuruh ulang. Nih, kalau di atas belum ada. Pokoknya datanya hanya dikasih pengumuman aja. 0 sampai 100 kita masukin, min 10 masuk. Dimasukin data 300 masuk. Nah, ke sini tidak. Nanti kita ini syaratnya baru kita satu dulu bilang positif dulu. Batas atasnya belum. Nanti kalau batas atas nanti kita batasin 2. Dari umpamanya bilang positif sampai umpamanya 0 sampai 100 tadi. Tapi selagi bilangannya 0 lebih besar dari 0 dan kecil dari 101 umpamanya. Bisa. Ini satu dulu ya, positif aja dulu. Selagi dia diinputkannya bukan bilangan positif, dia akan suruh ulang lagi. Masukin bilangan positif, masukin bilangan positif, masukin bilangan positif. Setelah bilang positif baru kita cek di sini. Maksudnya tadi 5 di sini kan umpamanya 5, udah benar. Pertama min 5 ya, ulang lagi. Masukin positif tadi ya. Seluruh masukin positif kita masukin min 5. Min 10 ya, dia akan nanya masukin bilangan positif lagi. Setelah kita masuk ke 5, baru 5. Oh, 5 positif. 5 kecil dari bilangan dari 1. Salah, langsung ke sini dia. Dia tidak suruh masukin lagi. Ini kalau salah baru di sini kan. Selagi salah disuruh ulang. Nah, 5 tidak kecil dari bilangan udah ke sini dia. Jadi 5 hitung. Yang bilangan tadi. Bilangan tadi yang pertama ini 1 kan. 1 kecil sama dari 5. Udah. 21. Nah, yang kita output kan apa? Ini kan. Ini tampilkan bilangannya. Kemudian bilangan dikali bilangan. Atau mau kita buat di sini adalah umpamanya POW bilangan, koma, bilangan. Kan kodrat ya, kodratnya. 5 variabel. Ini karena dia sama yang dikodratkan ya. Kan kodrat itu bilang 2 pasti sama ya. 2-nya tetap. Berarti dia bilangan kali bilangan. A kali A. Atau POW bilangan, koma, 2. Gitu ya. POW, power ya, singkatan dari power. Dalam sini, power dalam kurung bilangan, koma, 2. Bilangan kodrat. Yang itu bilangan kodrat ya. Ini yang di-outputkan. Ini yang di bawah saya buat yang biru. Ya. Yang biru, ini bisa. Ini dia, karena dia hanya bilang, ini nggak perlu POW sebenarnya di sini. Karena hanya bilangan ya. Bilangan 41 nggak ada gunanya. Ini nggak usah ya. POW-nya nggak usah. Ini saya hapus yang ininya. Bilangan aja, nggak usah POW. Untuk apa bilangan 41 kita buatkan. Jadi nggak salah. Ya tadi juga boleh ya. Bilangan POW bilangan 1. Tapi kan nggak ada gunanya. Nama-nama kerjaan aja kan. Sama nih. POW bilangan 1 ini sama dengan bilangan aja. Karena pangkat 1 itu kan tetap diri dia. Nah, baru ininya kita tambahkan bilangannya. Bilangan dari 1 menjadi 2. Ditampilkan lagi. Kalau tadi 1 kodrat, sekarang 2 kodrat. Kemudian 3 kodrat, 4 kodrat. Kalau kita mau dia bilangan genap saja, ya sininya plus sama dengan 2. Jadi ya. Salah 1 dia langsung 2. Ini mulainya kita mulai dari 0 nanti. Ya, ini ya. Nah, ini kan mulai ini urut ya 1 2 3 sampai dia 5. Ini jangan terlalu banyak gitu ya ininya ya nanti karena dia dempet nanti angkanya terlalu banyak. Karena kodrat ya. Itu outputnya kita baru garis kita tutup. Ya. Nah, sekarang coba kita jalankan copy paste latihan lembar ke-11 ya, 10 sama 11 atau halaman 92 sama 93
Latihan 43 ya, di copy paste. Nanti kita coba. Dan coba dulu data yang salah. Nah, di sini udah ada data yang salah. Data yang salah adalah disuruh bilang positif, kita masukin bilangan negatif umpamanya. Nah, dia juga akan salah. Nah, file baru ya. Latihan 43 disimpan. Nah, saya tampilkan. Copy, latihan 43. Ya. Nanti kalau garis-garis ini disesuaikan ya. Karena copy paste itu nggak sama. Simpan ya. Latihan 43. Ini baru untitled kan. Untitled 1. Simpan. Latihan 43 tadi ya. Simpan dulu. Nanti saya inikan dulu ya. Baru nanti kita share lagi masing-masing. Nah, di sini data yang salah sudah kita batasi. Batas bawa negatifnya aja baru ya. Negatifnya aja baru. Ya, latihan 43. Saya jalankan dulu ya. Nanti baru kita share lagi yang lain. Kemarin kan jika datanya, ini kepanjangan, saya tutup dulu ya, terlalu panjang nih. Tutup dulu. Nah, dulu. Saya tes dulu sebentar ya, biar hasilnya bagus langsung. Nah, ini saya tampilkan ya. Saya stop dulu ininya. Saya share hasilnya ya. Ini kalau dijalankan seperti ini kira-kira. Kalau nanti garisnya kelebihan kekurangan tinggal tambah ya. Nah, ini dia. Masukin bilangan bulat positif. Bilangan bulat bukan pecahan ya. Bilangan bulat positif ya. Dan bilangan bulat kemudian positif. Jadi ada dua syaratnya. Pertama bilangan bulat kemudian positif. Karena nanti kalau pecahan pecahannya tidak ditampilkan. Cuman tidak ditampilkan. Tapi kalau negatif dia akan sama masukin min 10. Ya. Nah, dia nanya lagi nggak akan dihitung. Masukin bilangan bulat positif. Anda salah gitu kan, bilangnya negatif. Nanti bisa kita terang di sini nih. Input ini kita tampilkan sini, bilangan minus 10 mamanya bukan bilangan positif, masukin bilangan. Nanti saya kasih tambah ini ya. Nah, kita tahu. Ya, ini salah kan? Bilangan positif. Saya masukin min 7, ya, sama. Suruh masukin bilangan positif. Nah, baru saya masukin mamanya 8. Atau 0 ya. 0 dia juga nggak masuk karena dia dari di atas 0 itu bukan positif atau negatif, bilang netral ya. Sama 0 enggak. Nah, baru saya masukin 9. Nah, ini baru masuk. Kan baru dihitung. 9 bukan negatif. Nah, baru dia bilangan tadi kan tampilkan bilangannya, kemudian kodratnya kan POW nih. Atau bilangan kali bilangan. Sampai dia 9. Masalah tidak. Ini saya tambahkan dulu di sininya supaya kita ini ya, keterangannya input Anda salah gitu ya. Bentar saya tambahkan. Disuruh positif kok malah tetap negatif. Nah, gitu ya. Saya tambahkan dulu ya.
Nah, ini saya tambahkan nih. Nanti kamu boleh tambahkan aja. Komentar doang ya, komentar doang. Tambahkan. Saya buatnya tambahkan. Ya, sama. Ya enggak itu. Kalau anak-anak muda mungkin kalian bilang itu, "Ah, kamu kok ngeyel sih," gitu ya. Disuruh positif, malah masukinnya negatif. Nah, itu sebenarnya itu. Program sebenarnya kalau yang benar seperti itu. Jadi kita akan data-data yang salah itu kita tuh Anda salahnya di sini gitu ya. Jangan hanya salah saja gitu ya. Kalau hanya menyalahkan gampang kan, tapi dikasih tahu salahnya nih loh gitu. Ini dia. Input Anda salah, bukan hanya salah. Ini bilangan tadi kan. Nah, yang kita masukkan tadi dibilang kita masukkan, hanya min 5 bukan bilang positif. Masukin bilang positif. Nah, seperti itu. Program itu komunikatif gitu ya. Ada interaksi kita. Kalau salah kasih tahu, jangan salah toh. Bukan itu aja ya. Jangan hanya salah saja gampang. Ya karena ya benarnya apa katanya nanti kan. Ini kayak internetnya agak ini ya, sebentar saya ini dulu ya, sebentar ya internetnya ya. Saya ganti pakai saya aja. Terus putus kayaknya ya. Bentar ya, saya cek ininya dulu. Kalau di kantornya begini nih. Nah, sebentar ya, saya tutup dulu. Internetnya kurang stabil nih. Bentar ya. Nah, sekarang saya lihat ini yang tadi lagi nih ya. Ini kan saya tambahkan ini dua baris ini bahwa jika dia salah tadi disuruh input di atas kan suruh input positif. Masukin bilangan bulat positif ya. Kita masukinnya salah gitu ya. Ini validasinya nih, pengecekan validasi data, validasi input ya. Validasi data, input data ya, input data lah. Nah, supaya dia yang benar saja yang diproses gitu ya. Kalau salah dikasih tahu salahnya di mana. Ini dia, input Anda salah. Ya salah di mana ini? Bilangan negatif, katakan masukin min 5. Min 5 ini bukan bilang positif gitu loh. Nah, ya saya coba ya jalankan ya. Sehingga nanti yang salah itu dikasih tahu. Nanti juga apalagi yang ininya ranks ya. Nah, ini saya share lagi ya yang ini ya. Nah, tadi kan masih masukin bilang positif lagi. Apa ya saya dia bingung. Nah, sini nih. Masukin bilang positif. Kita masih ngeyel nih istilahnya. Min 12. Input Anda salah. Minus 12 bukan bilangan positif. Nah, itu dia kan. Oh iya, min 12 toh. Gitu ya. Input Anda salah. Min 12 bukan bilangan positif. Jadi masukin bilangan positif. Ya, 12 dimasukin pemain. Baru dia akan proses. Itu ya. Yang salah dia tidak akan. Selagi dia salah, termasuk 0 ya. Artinya keterangannya positif, di atas 0 pemain. Ya. Karena 0 di kodrat kan nih, 1 kodrat, 2 kodrat, 4. 3 kodrat 9, 4 kodrat 16, 5 kodrat 25, 6 kodrat 36, 7 kodrat 49, 8 kodrat 64 gitu kan. Terus saja dia. Sampai apa? Inputnya tadi berapa? 12. Setelah 12 dia berhenti. Nah, ini yang batas data sudah mulai kita batasi yang benar saja. Ya, yang benar saja. Yang salah tidak masuk. Suruh positif ya harus positif. Kalau yang program 42, 42A, 42 gitu ya, itu data yang salah juga masih bisa masuk. Udah kita tulis di atas nilai 0 sampai 100, kita tulis 300 dia masih masuk. Tulis minus 700 dia juga masih masuk. Nah, di sini baru kita batasin. Dan dia suruh ulang lagi yang benarnya apa. Nah, ini well-nya 2 kali tadi kan. Well-nya 2 kali. Yang satu adalah untuk mengontrol data. Selagi, nah itu ulangan, dia akan mengulang terus nih nanya, masukin lagi bilang positif. Dia akan selagi input kita itu kecil dari syaratnya. Ini kecil ya. Kemudian negatif. Syaratnya bilangnya ke 1.
dia kita masukin kecil daripada 1. Kecil pada 1 dia akan ulang terus. 1 termasuk 0 sini ya. Nah, dia akan ulang terus. Nah, kalau kita mau 0 di sini ya kita ubah 0 di sini. Nah, kan? Jadi 0 tidak termasuk yang diulang, ini bilangnya mulai dari 0 gitu ya. Nah, 0. Nah, kita ubah 0 ya. Nah, kalau 0 tidak akan ulang langsung muncul. Cuman tampilannya ya itu tadi, ya angka 0 ya 0 gitu ya. Makanya tadi yang program sebelumnya nggak saya tampilkan 0. Kenapa? Ya 0 hanya 1 saja. Tidak ada pengulangan. Hanya sekali saja dia 0, ya udah tampil. Nah, bilangan 0 kodenya 0. Nah, itu dia kan. Nggak apa-apa yang tadi ya. Nggak usah kamu ubah ya, yang punya kamu itu nggak usah. Nah, sekarang bagi yang sudah di copy paste dan dicoba dijalankan, coba di share untuk saya tampilkan ya. Ini termasuk penilaian untuk kalian. Sebutkan nama dulu gantian ya, gantian. Coba, siapa? Langsung ya, Dwi Kaula, silakan. Coba dulu yang salah ya, umpamanya minus berapa gitu ya, atau 0, coba baru yang benar ya. Ya, coba dulu yang salah, biar kelihatan bahwa pengulangan di atas dia akan cuma ya. Maksudnya bilang positif. Nanti dikasih tambah ya CO-nya ya. Bilang input Anda salah, minus seperti yang saya ini tadi ya. Ya cukup olah. Nanti saya tampilkan. Betul? Ini ya. Tampilkan yang ini ya, tambahkan supaya lebih komunikatif. Lebih komunikatif ya ininya ya. Kalau kita salah dikasih tahu. Ya. Nah, tambahkan kalau tadi kan yang ini ya, tambahkan CO. Ini dia. Kemudian ini ditampilkan bilangan CO, kasih bilangannya ya. Kemudian baru kutip. Yang ini kutip adalah untuk geser ke kanan turun baris. Kalau ini CO-nya untuk menampilkan input kita tadi. Oh, kan bilang positif. Baru yang ini udah ada tadi kan, tambahkan nanti. Sehingga kita input, oh saya salah input tuh, negatif tuh, gitu loh. Ya, tambahkan nanti ya. Nanti lihat. Sekarang Siki Hananto, silakan. Buat dulu yang salah ya. Nah, ya, nanti kasih. Oh ini kamu pelan ya ini. Ini jaringannya ya, jaringan makanya lama. Harusnya langsung 15. Nanti kalau jaringannya agak ini, dikit-dikit aja datanya ya. Ini jaringannya nih. Ya, cukup, tutup. Tunggu dulu ya, saya tandain dulu ya si harian apa ya si Suki ya. Ya kalau ada lagi angkat tangan ya tuh raise hand ya. Si ini dulu Muhammad Reza. Masukin yang salah dulu ya. Jangan terlalu banyak. Nah, tutup. Muhammad Reza. Sebentar ya. Ntar dulu, saya ini kan. Muhammad Reza berapa tadi nih? Tutup Muhammad Reza nih ya. Sekarang saya urut dari yang depan ya. Muhammad Reza sudah, ini Naufal. Habis ini siap-siap Guntur ya, Guntur Hadi. Naufal dulu. Yang salah dulu ya. Ya. Naufal ya, sebentar. Saya tandain dulu. Ini tadi siap-siap Guntur tadi ya, Guntur.
Yang sudah ya ini resannya dihilangkan ya. Ya, tutup Guntur. Kemudian yang berikutnya, Guntur sudah ya. Abi Zeriansa. Siap-siap Abi Ariansa, Amanda Fauza ya. Abi Ariansa dulu. Nanti nggak usah semua ya, nanti yang lain. Program yang lain. Abi Ariansa ya, tutup. Ini ada berapa orang nih? Satu, dua, satu lagi dulu ya. Ini baru nanti. Tadi Amanda Fauza. Nanti yang lainnya resennya nggak usah ditutup ya, yang biar yang berikutnya. Amanda ya. Buat yang salah dulu datanya ya, baru nanti yang benarnya. Ya tutup Amanda. Nah, kita cukupkan dulu yang untuk contoh yang ini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Bentar ya, saya ini dulu. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Yang sudah tadi resennya ditutup ya. Guntur itu tutup dulu biar temannya nanti yang berikutnya biar dapat ya ininya. Nah, di sini ada dua tadi sebenarnya ya. Yang ngulang yang pertama adalah untuk ngecek data. Selagi dia salah, ngulang terus. Jadi dia tidak akan pernah memproses data yang salah, itu gunanya. Dia tidak akan pernah memproses data salah. Untuk apa data salah diproses? Makanya masukin yang benar, baru saya proses gitu kan. Nah, jadi dia pengulangan. Well, selagi n-nya ini kecil dari bilangannya, berarti negatif tadi kan, kami negatif. Bisa juga nanti kita umpamanya yang rank seperti tadi, berarti dia 2 di sini ya. Nanti pakai logika, nanti kita baru masuk. Umpamanya bilangnya 0 sampai 100, kecil dari ininya 0, tadi bilangannya 0 ya, kecil dari 0 dan besar dari 100. N nanti ya, logika N. Berarti 2. Yang ngecek apakah bilangan lebih kecil dari 0 atau 100. Kalau kecil dari 0 100 dia minta ulang. Kalau tidak, dia baru akan proses. Ini kan yang kecil dari 0 aja ya, kecil dari 0. Data yang besar tidak dibatasi. Kalau mau kita batasi, terlalu berat ini. Kalau umpamanya nanti saya coba tampilkan ya, sampai seberapa kemampuannya ya. Kalau udah berantakan dia, berarti kita batasin sampai di situ. Ini bisa kita buat seperti itu ya. Sebentar. Wah, ini cukup panjang ya, nggak ada batasan, usah. Biarin aja. Paling dia nanti terlalu banyak aja datanya ya. Karena kesampingnya tidak akan terlalu kan hanya satu baris ya, 2 kolom ya. Satu kolom bilangan dasarnya, satu lagi kuadratnya. Nanti yang lebih dari satu nanti kita batasi. Yang lebih dari satu kolom nanti baru kita batasi. Nanti ada lagi berikutnya ya. Nah, yang berikutnya, contoh berikutnya. Yang besar. Untuk jumlah tim, jumlah sisa. Nah, bentar. Ini nggak usah lah. Permainan. Ini boleh juga, nggak apa-apa. Ini ada sini dia positifnya. Cuman di sini dia, ini yang tadi saya bilang range tadi. Suatu nilai, ya. Di sini dia hanya satu permainan, suatu tim olahraga yang jumlah pemainnya berkisar dari 9 sampai 15. Ya, dibolehkan.
Nah, masukkan ya, rank 9 sampai 15. Nah, di sini dia ngecek kebenarannya di sini. Input, validasi, ya, validasi input, ngecek. Ya, ngecek di sininya. Cara apa? Nah, ini kan rank 9 sampai 15 seperti yang sebelumnya 0 sampai 100, tetapi di bawah 0 masih bisa, di atas 0 masih bisa. Ini enggak. Ngeceknya apa? Di sini dia. Jika jumlah per tim, ya kan, masukkan rank-nya. Jumlah per tim berapa orang ya? Orang per timnya. Jumlah per timnya atau orang per timnya di sini adalah kecil dari 9, atau ya, kecil dari 9, berarti 8, 7, dan sampai minus ya. Or atau jumlah per timnya di atas 15. Ini di bawah 9 atau di atas 15. Kalau kita masukin min 6, 6 di sini kan. Karena tidak mungkin dia dua-duanya. Dia juga kecil dari 9 dan besar dari 15, nggak mungkin. Dia pasti kecil dari 9 atau besar dari 15. Atau di antaranya, cuma 3 kemungkinannya. Nah, yang akan diproses adalah yang di antaranya. 9 sampai 15. Di atas 15, udah. Ini dia. Maka nih titik dua itu logika OR namanya. Logika OR itu jika ini ada dua persamaan ya. Nah, ini tanda kecil, ini relasi namanya. Kalau relasi ini bukan nilainya berapa. Dia hanya bernilai 2, benar atau salah. Jadi syarat untuk ini hanya benar atau salah. Ya. Benar atau salah. Jadi dia nilainya berapa nih? Jumlah per tim kecil dari 9. Dia bisa 8, bisa 6, pokoknya benar atau salah. Kalau nilainya 6 ya kecil 9 benar. Ya. Kalau dia 14 berarti salah gitu ya. Nah, dia hanya benar. Ini juga sebenarnya besar dari 5. Kalau dia 30 berarti dia salah. Kalau kecil dari 15, 13 dia benar gitu ya. Sebenarnya ada 2. Ini logika OR. Jadi untuk logika OR, dia akan benar jika salah satu persamaannya ini benar. Apakah yang di sini atau yang di sini gitu ya. Tapi kalau kita input, kita masukkan pasti dia hanya 3. Di bawah sini atau di atas sini atau di antaranya. Kalau di bawah nih, ini salah. Ya. Kamu kecil dari masukkan 8. Salah kan? 8 kecil 9 salah. Tapi 8 besar nggak Mas? Benar. Benar ya kan? Nah, ininya salah, ini benar. Berarti dia tetap benar. Kalau kita buat 30 kecil nggak dari 9? Tidak. Benar kan? Tapi 30 kecil nggak dari 15? Ya salah. Ini salah, ini benar. Berarti dia juga akan dibuat salah. Nah, salah satunya benar gitu ya. Nah, ini yang benar saja. Jadi di antaranya 9 sampai 15. Ini banyak ya. Kalau tadi kemungkinannya minus ya. Ini bisa masih positif, dia bisa salah. Ini dia yang kita batasi 9 sampai 15, hanya di antara itu. Ya, baru dia. Nah, kalau salah kita masukin umpamanya kita masukin jumlahnya 8. 8 kecil nggak dari jumlahnya? Benar kan di sini dia. Masuk sini dia. Tapi di sininya kan salah. 8 besar di masalah. Ini benar salah. Dia masuk sini. Jumlah tim harus 9 sampai 15. Nah, berapa yang sebenarnya diinginkan? Nah, ulang lagi nilainya. Atau kasih lagi tadi, oh input Anda salah gitu ya. Saya tambahkan di sini ya. Tambahkan 1. Ya. Ini saya tambahkan lagi supaya kita input Anda salah gitu ya. Sini. Jumlah tim harus 9 sama adik, keterangan sama dengan tadi ya. Nah, itu ada salah nih. Maaf ya, itunya jaringannya putus lagi. Saya ini lagi pakai ini HP aja ya. Maaf. Input Anda salah ya ini ya. Ini turun dulu. Nah, ini dia. Kalau benar baru berapa pemain yang tersedia gitu ya. Masukin lagi. Ini umpamanya kita mau main voli berarti 6 di sini kan. Nah, 6 ya. Nah, jadi yang tersedia berapa? Dia akan menghitung nanti adalah berapa tim yang bisa dibuat dari jumlah yang kita sediakan. Satu tim 6 orang, kalau kita sediakan 12 dia dapatnya 2 tim. Kalau ada 13 ya 2 tim dapat sisanya 1 gitu ya, yang dia.
Yang di bawah sisa yang kemarin lagi, ya. Bawah sisa. Kita mau main basket, namanya 6 kan. Kita ada 15 orang. Jadi timnya hanya bisa 2, yang satunya, yang 3 orang lagi adalah sisanya kan. Nggak bisa buat tim dia. Karena 1 orang tidak boleh merangkap umpamanya ya. Ini dia, tidak boleh merangkap. Ini juga dimasukin lagi, masukin bilangan bulat positif, karena apa, pemain itu harus positif. Nah, kita masukin lagi nih ya. Ya, tambahkan lagi sini. Pertama tadi ada 2 yang kita inputkan ya. Pertama adalah berapa yang mau kita buat, atau olahraga apa umpamanya yang kita buat. Oh, dia futsal berarti, atau basket gitu ya, berarti kan 6 ya. Atau voli ya sama ya. Tapi kalau sepak bola berarti dia 11 orang gitu kan. Nah, kita minimal punya 11 orang pemain baru bisa buat satu tim. Ya. Jadi 2 di sini kontrol lagi. Nah, kalau tim itu ya positif gitu. Kalau tadi adalah rank ya. Berarti di sini sebenarnya lebih baiknya 6 sebenarnya ya. Kalau dari 6 ininya kalau 15 itu nggak ada di kita. Ini saya nanti 6 aja. 6 sampai 11 lah ini ya. 9 itu nggak ada. 6 lah. Kalau takraw malah 3 ya. Ya nggak apa-apa deh. Ini karena dari luar ini. Ini 6 pokoknya voli ini 11. Nah, coba aja ya 6 sampai 11 ya. Supaya yang biasa kita kenal di sini. Ya, yang bisa kita kenal di sini. 6 sampai 11. 11 ada sepak bola. 6 kalau atau 3 takraw 3 ini nggak masuk lah katakan itu ya. Nah ini copy paste dulu. Nanti saya terangkan lagi di ininya. Nah ya. Latihan 4-4. Jadi ada 2 yang di sini kan. Ya, ada 2 ya. Yang pertama adalah ngecek jumlah timnya sampai dia benar, baru berapa pemain yang tersedia. Itu juga benar. Dan atasnya nggak dibatasin kalau yang jumlahnya. Atasnya nggak dibatasin ya. Harusnya kita batasi juga. Pokoknya kelas kita hanya 40 orang ya, paling 40 maksimal ya. Tapi nggak dibatasin. Pokoknya lebih besar dari 0 aja. Yang pertama tadi ini ya. Jadi ada 2 kita ya, berarti ininya 3 ya. While-nya. Tapi dia sejajar ya, bukan bertingkat. Kalau bertingkat beda. Ini untuk mengecek 6 dan 11 saja supaya yang kita kenal olahraganya apa gitu ya. Yang nih 6 sampai 11. Ini saya tulis juga 6 sampai 11. 6 sampai 11. Timnya 6 sampai 11. Jadi sehingga nanti dia yang kita kenal di sini. 11 lah. 11 ya, 11 ceknya. Jika dia kecil dari 6, masuk. Salah, ya. Salah di sini kan, pokoknya 5, ini nggak masuk. Tapi di sini benar, cek lagi. Kalau umpamanya 8, ini 6 ya. 7, umpamanya 7. Ini 7 kecil nggak dari? Nah, tidak. 7 besar nggak dari 11? Tidak. Ini nggak diproses. Udah benar berarti data kita. Nah, baru dia 7 masuk ke sini. Berapa pemain yang tersedia? Pemainnya kita ada 15, berarti baru di ini. 15 kecil nggak dari 0? Enggak. Tapi kalau sini tadi ini udah 7 udah benar, masuk lagi di sini minus 6, ya nggak bisa. Kita disediakan minimal 6 pemainnya, ininya 7 ya. Ini 6 ya, 6 masuk. 6 kecil nggak? Salah. 6 besar nggak dari? Salah. Kecil, berarti 6-nya nggak masuk. Nah, kita coba. Nah, setelah salah di sini, nah, baru dia ini proses. Jumlah pemainnya adalah jumlah pemain disediakan jumlah per timnya berapa. Umpamanya main futsal, berarti 6. Kita sediakan tadi 17, berarti 17 bagi 6. Bilang bulat ya. Nah, sini baru sisanya berapa? Pakai persen atau modulus. Ini adalah sisanya dari tim. Jika tim itu tidak
boleh merangkap ya, ini tidak boleh merangkap. Jika jumlah tim kecil dari 1, tidak akan terbentuk. Oh ini nanti ya, ini terima aja dulu. Ya, ini terima aja dulu. Ini juga kecil nih, jika tidak terbentuk nanti masa timnya 0 gitu ya. Nah, ini hasil baginya juga tidak masuk ini. Terbentuk. Kemudian kalau benar. Ini nanti kita masuk cabang nih, harus ini dulu kemarin. Ini nanti ya. Ini terima aja dulu kalau ini. Ini cabang. Ya. Simpan dulu, selalu disimpan. Latihan 44 ya. Simpan dulu ya. Jadi ini agak panjang ininya ya. Pertama ngecek jumlah tim, kalau salah diulang lagi ya sampai dibenar, kemudian ngecek jumlah orang yang tersedia, dicek lagi kalau benar, kalau salah diulang lagi gitu kan. Kemudian baru dihitung. Setelah dihitung untuk ditampilkan ya, ngecek juga. Jika jumlah timnya kecil dari 1, berarti umpamanya tadi jumlah tim untuk timnya itu 6 per tim ya. Tapi pemain tersedia 5. Jadi 5 di bagian nggak ada, nggak cukup. 0 di sini kan. Tidak terbentuk. Ini dia dicek lagi. Jadi tidak semua langsung outputnya. Ini tidak bisa jadi 1 tim. Nah, ini baru kalau dia ada lebih dari 1, baru ini jumlah timnya sekian, sisa pemainnya sekian ya. Jadi di sini ada. Ini nanti ini terima dulu cabang ya. Nanti akan kita khusus bab 3 ini. Kita bab 4 sekarang nih kan. Kita balik lagi bab 3. Bisa jalankan dulu ya. Jadi kita coba dulu yang salah ya. Yang salah dulu. Yang salahnya yang salah di atas atau yang salah di bagian bawah gitu ya. Nah, salahnya ada 2 di sini. Salah yang jumlah tim. Juga nanti jika jumlah timnya benar masih ada lagi pengecekan bahwa pemainnya saja juga harus benar. Gitu ya. Ini Pak Man tadi. Sebut yang salah dulu. Di atas 12 umpamanya. Ini 15. Salah deh kan. Input Anda salah. Harus 6 sampai. Nah, itu dia kasih keterangan di sini. Nanti kita ini satu ya. Saya turun dulu 1 ya. Terlalu rapat itu. Lupa slash n-nya. Kalau rapat seperti itu kita turunkan 1 ya. Bawah jelas kita. Salah. Ingat untuk menurunkannya slash n gitu ya atau nl tergantung ya. Nah, lagi ya. Jadi kita coba yang salah dulu. Nah, ya, baru kita masukin yang benar. Pokoknya disuruh 6 sampai 15. 11. Saya masukin 15. Salah. Itu Anda salah 6 sampai 11. Saya masukin lagi ngeyel lagi 4. Salah, masih 4, masih salah. 6 sampai 11 kok masih baru saya masukin pokoknya 6. Masuk ya. 6-nya masuk, 11-nya masuk ya. Ini harus selesai lagi nanti ya. Berapa pemainnya tersedia? Satu timnya 6 orang loh. Berapa pemain yang Anda punya? Saya masukin itu salah dulu nih. Min 10 gitu ya. Ya salah. Input Anda salah. Masukin bilangan positif. Nah, baru saya buat umpamanya 15. Nah, ini baru benar kan? Akan terbentuk 2 tim. Kenapa? 6 kali 2, 12 kan? Sisanya 3 pemain tersisa. Nah, tidak boleh 1 tim merangkap 2 orang. Boleh ya. Ini adalah untuk menghitung ini tadi adalah pembagi bilangan bulat ya dan modulus persen ya. Persen dia akan membagi bilangan bulat, tetapi yang dihasilkan adalah sisanya. Nah, gimana nih yang kita buat yang pas nih sisanya 0. Baru nanti yang 0 ya. Baru yang 0. Ini yang sisanya 0 dulu. Yang habis dia dibagi gitu maksudnya ya. Nanti baru kita gimana kalau dia kecil dari jumlah timnya 6 umpamanya pemain yang tersedia cuma 3 gitu ya. Nah, ini dianggap yang benar dulu di atas ya. Atau boleh yang salah lah. Sebut 13 ya, salah, masukin 11. Nah, saya masukin lagi tadi umpamanya 6 tadi ya. Atau 11 ya, 11. Jumlah pemain tersedia ini dapatnya 33. Nah, ya habis pas ini. Salah dulu lah kita buat. Min 33 salah ketik. Salah, masukin positifnya adalah 33. Nah, baru dia kan 3 tim di sisi lain. Kenapa? 33 dibagi 11 dapatnya 3.
Kemudian 33 pakai modulus 11, dapatnya 0. Ya. Nah, ini yang di bawah lagi. Seandainya dia jumlah pemain yang tersedianya di bawah orang yang jumlah timnya itu, jumlah orangnya lebih kecil daripada jumlah tim yang harus disediakan. Nah, ini pemain tadi katakanlah 11 sepak bola gitu ya, 14. Pemain yang tersedianya adalah hanya 10 gitu. Ya nggak ada kiper dia gitu. Tidak akan terbentuk tim dengan anggota 11 untuk 10 pemain. Nah, itu dia. Tuh. Sekarang silakan siapa yang sudah selesai ya. Selesai SN ya. Coba ya, coba yang ini nanti kita coba satu-satu. Coba yang salah dulu ya. Rama silakan, Rama. Rama Arya ya. Tolong biasakan gunakan NIM ya biar gampang. Rama ya. Biasakan pakai NIM ya. Untuk nama peserta. Buat yang salah dulu ya. Di luar 6 sampai 11. Yang salah dulu. Nah, baru yang benarnya. Mau tim apa kamu gitu kan? Antara 6 dan 11 nanti. Di kita kan ada yang 3 ya. Sepak takraw 3 kalau salah ya. Ini 6 sampai 11 itu futsal, voli, basket, sama sepak bola. Kan masih salah kan? Orangnya 6 sampai 11, kemudian 14 salah, masuk 30 juga salah. Yang benar di antara itu sekarang. Nah, 10. Berapa pemain yang tersedia? Kamu punya berapa orang? Satu timnya 10 loh. Nah, kita punya berapa orang nih yang mau main gitu kan? Berarti dia 5 dibagi 10 gitu ya. Nah, ini yang di bawah ini nanti cabang ya, cabang nanti kita terima aja dulu. Gitu ya, di bawah. Yang perlu diperhatikan yang pengulangan ini ya, while. Karena pengulangan juga banyak ya. Nah, tutup, sama. Silakan yang lain, ya sebentar dulu ya. Saya tandain dulu selama. Yang lain silakan. Bastian, silakan Bastian. Share, Bastian. Buat dulu yang salah ya, Bastian ya. Karena dibuat yang benarnya. Ya. 11, 9. Ya. Tidak ada dapat kan, itu yang salah. Coba buat yang benar. Kamu nggak belum bisa buat tim. Kamu pertandingan 11 orang, kamu punya 9. Ini nggak ada yang bisa kamu bentuk. Sampai dia hanya benar. Itu salah nih. Tidak ada. Katanya udah benar, cuman ini tidak ada yang bisa kamu buat tim. Coba di-share lagi, masukin yang benar. Jumlah timnya benar, juga pemainnya juga benar. Ada tim yang terbentuk gitu ya. Ada tim yang terbentuk. Tadi kan tidak ada yang terbentuk. Orang syaratnya 11 minimal kan, kamu punya hanya 9. Ya, itu baru kan ada 3 tim. Sekarang Faisal. Faisal. Biasakan formatnya disesuaikan ya, bahwa name dulu baru nama, biar saya gampang membuat ininya. Ya, masukin.
Coba dulu yang salah datanya ya, yang salah dulu datanya. Kok keluar kamu? Faisal, kok keluar? Belum kamu inputkan datanya itu langsung keluar. Buka dulu. Terus salah dia akan minta terus sampai benar. Ya, benar. Lalu dia akan minta jumlah pemain yang tersedia. Ya, stop. Sebentar dulu ya, yang lain. Biasakan nanti untuk nama pesertanya ini ya, karena ini cukup banyak. Biasakan name dulu. Kalau nama nggak urut ya. Sekarang Fabian, Arya. Nggak ada name lagi. Fabian Arya siapa nih? Fabian Arya. Ini yang belum ya. Oh iya, sebentar. Jadi kasih name baru nama, format jangan lupa ya. Coba Rizky Fajar, dah Rizky Fajar dulu. Yang lain juga namanya diubah ya, Rizky Fajar ya. Terus Rizky Fajar. Ini Fabian, dah tadi Fabian. Rizky Fajar itunya dihilangkan ya. Kerasaannya dihilangkan bagi yang sudah, biar yang lain. Itu kamu masih salah itu, makanya nanya terus dia kan. Disuruh kamu masih 9 sampai 15 ya nggak masalah. Kamu masukin 16 ya nggak masuk. Jumlahin hanya 9 sampai 15. Di antaranya yang benar dimasukin. Ketik lagi di bawah, nggak boleh ke atas dia. Kan suruh lagi, berapa pemain yang diinginkan? 14, gitu kan? Berapa pemain yang tersedia? Jadi suruh kamu 9 sampai 15 ya di antaranya. Nggak ada yang terbentuk ya, nggak apa-apa. Sudah tutup. Yang barusan siapa? Fabian, Pak. Ya. Sekarang Farhan ya. Muhammad Farhan. Silakan Farhan. Apa kawan? Benarnya ya. Kemudian tersedianya. Ya, cukup. Sekarang ini yang terakhir ya. Ahmad ini Nur Rahman atau Nur Rahim nih? 20. Roman, Pak. Rahman ya. Rahman ya. Iya, Pak. Silakan. Ya. Masih ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Masih Pak, saya Pak. Di raise hand biar ini, jangan ngomong aja, raise hand. Dari tadi teman kamu raise hand, kamu diam-diam aja, langsung ngomong saya. Ya, terus, sudah. Iya maaf Pak. Coba yang salah dulu datanya ya, jangan langsung yang benar. Ayo, di-share, Yuda.
Maaf, Pak. Apa? Sampai fokus biar saya lihat. Kamu isi dulu aja, nanti baru di-share. Kamu belum isi semua tuh. Isi dulu, isi dulu, isi dulu. Isi dulu udah keluar semua, nanti yang benarnya baru di-share. Karena kamu pakai video ini kan. Iya, Pak. Baik, Pak. Maaf, Pak. Fokuskan. Oh, ininya nggak kelihatan sama ini apa yang kamu buat. Nggak jelas. Tidak jelas, Pak ya? Nggak kelihatan, itunya. Nggak fokus. Bentar, Pak. Nggak fokus. Nggak jelas apa yang kamu buat itu. Coba Haris dulu, Haris. Haris Cahaya. Itu juga namamu Haris itu yang di depan NIM-nya dulu ya, di depan, biar gampang saya. Iya Pak, iya Pak. Ini siapa nih? Siapa ini? Coba diisi dulu. Kalau yang pakai HP ininya, kamu ngirimannya diisi dulu gitu ya. Nah, baru dijalankan. Dah, Iya, Pak. cukup. Cukup, cukup. Jadi diisi dulu, susah kalau itunya. Situ tadi udah. Si apa tadi? Haris, Iya Pak. coba kesempatan sebelum kita lanjut. Oke Pak, sebentar. Ini Pak. Bentar, saya ini dulu ya. Kurang fokus aja ya. Ya, cukup, 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 cukup. Baik Pak, terima kasih. Nah. Itu tadi. Ini Haris barusan ya. Si Yuda tadi, Yuda. Hilang, Yuda. Jadi nanti biasakan ya format name dulu, baru nama ya, biar gampang saya ininya. Name baru nama. Nah, kalau enggak kita lanjutkan ya. Kalau enggak ada lagi kita lanjutkan dulu. Ini hanya beberapa contoh penggunaan while tadi ya. Nanti ada pengulangan bentuk lain ya. While. Jadi jika besar dari 0, 0 enggak termasuk. Jadi kalau mau 0 termasuk ya besar sama. Besar, nah, berarti seperti ini ya. Besar sama dengan. Kalau kecil sama dengan gitu ya.
Nah, kalau sama dengannya 2 nanti, sama dengannya. Nah, ini sebenarnya di cabang kita pakai nanti ya. Ini kita lewat cabang dulu. Di beberapanya ya. Nah, ini sama juga. Hati-hati nilai awalnya. Ini kan nilai awalnya I-nya 5. 5 besar dari 0 dia akan ulang ya. Tapi kalau sini I-nya 5. Tidak ada yang dihitung. Ya. Kurangi 5, 4. Nah, tinggal dibaca kalau ini. Kemudian, nah ini yang hati-hati, pengulangan yang tak terbatas atau tak berhingga ya. Berhingga. Karena ini mungkin mudah terjadi pada pengulangan while. Karena kenapa? Karena di pengulangan while hanya ada syaratnya saja sebenarnya. Ya, syarat saja. Nah, hati-hati, jangan sekali menggunakan pengulangan while dengan angka. Apakah angkanya 0 atau selain 0. Karena dia 2. Kalau 0 itu berarti pengulangan tidak terjadi. Itu lebih aman ya. Cuman dia tidak akan pernah ulang. Makanya dibuat ini variabel datanya. Bisa berubah. Baru pengulangan itu bisa berubah. Tapi kalau 0, udah dia tidak akan pernah terjadi. Atau selain 0. Nah, kalau selain 0, umpamanya 1, 2, sampai berapa aja, bilangan bulat ya. Itu dia akan mengulang terus. Artinya pengulangan tak terbatas. Nah, hati-hati, ini sangat mudah terjadi pada while. Lupa kita. Tapi dia sebenarnya ada nanti perintah di bawahnya. Seandainya ada terjadi pengulangan tidak berhingga ini, bisa kita tutup dia dengan perintah break nanti ya. Dia akan dicabang juga break. Bisa. Sama dia ngulang terus, nanti baru kita break. Jadi ada. Hati-hati pengulangan break. Jadi gunakan ini bilangan. Gunakanlah persamaan yang dimana persamaan tersebut nilainya variabel, dia bisa benar, nilai tertentu bisa salah. Ya. Baru nanti untuk berhentinya gimana? Berhentinya ada 2. Pertama dengan counter tadi, ada nilai yang berubah, tahunnya berubah. 1 sampai 50, 1 sampai 20, berarti tahun berubah 1, 2, 3, increment ya. Atau kebalikannya, dari besar ke kecil umpamanya. Tahunnya udah 50 di sini kan? 50, 40, 30, atau 41, 50, 49, 48, dan seterusnya gitu ya ke bawah. Nah, itu dia decrement ukur 1. Itu pertama yang pakai counter. Kedua adalah jika kita yang menginputkan, seperti contoh yang tadi, yang kemarin sebenarnya ya, bahwa masukkan nilainya yang tidak membuat nilai salah. Tadi nilai mahasiswa umpamanya. Nilai 0 sampai 100. Nah, kita masukin min 5, dia langsung berhenti. Input dari luar. Kalau dari counter, dia menentukan. Udah terbatas dia. Kalau dari luar, kita yang menentukan kapan kita mau berhentinya. Kalau counter udah tentu, umpamanya ngulang 2 kali. 2 kali. Ulang 50 kali, sampai 50 kali dia baru berhenti. Tapi kalau kita yang menentukan, dengan input dari kita, itu setelah kita mau keluar, bisa kita keluar. Kalau masih mau, jalan terus. Jadi dia jumlahnya itu variabel. Nah, kalau pengulangan dengan counter tertentu, ya, pengulangannya 100 ya 100 dia. Sebelum 100 dia belum berhenti, tapi di atas 100 dia tidak akan bisa. Itu kalau pakai counter, sudah pasti ya. Dia counternya menghitungnya, menambah atau mengurangnya sampai berapa kali. Sampai salah-salah. Nah, itu tetap dia. Ini contohnya. Nilai tahunnya 20 ya. Jadi 20 besar dari 0. Tahun plus 1. 21. Ini tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Syarat pertamanya ada 20 kan. 20 besar dari 0. Kan benar. Dia akan ulang. Tambah lagi 1, 21. Dia benar terus. Sampai 20 ini ditambah 1 terus, dia akan selalu benar. Nah, kalau yang ini hati-hati. Kalau makanya tadi, kalau ini dari nilai besar ke nilai ini kecil, berarti dia harus increment. Kurang-kurang. Berarti 20, 19, 18, 17, sampai nanti 1, 0, minus. Udah berhenti dia. Tapi kalau ini akan benar terus. 21, 22, 23, 24, terus. Makin besar dia tetap benar kan? Karena syaratnya besar dari 0. Tapi kalau kecil dari 0 ini baru bisa. 20 kecil dari 0. 20 kan? Pasti kan? Langsung salah. 20 kecil dari 0 salah. Langsung keluar.
tidak boleh salah. Nah, di sininya berarti dia di sininya increment kecil-kecil 20, 19, 18, 7. Dia harus benar pertama benar dulu. 20 besar nggak dari 0? Benar. Kalau umpama kita buat kecil sini 20 kecil dari salah langsung keluar, tidak ada pengulangan. Nah, tapi yang kita ubah ininya, yang merah ini. Nah, berarti dia 20-nya kecil dari 0, benar, besar dari 0, benar. Turun 1 minus di sini ya. 20, 19 kecil benar. Sampai nanti 2 kecil benar. 1 kecil besar dari 0 benar. 0 besar dari 0. Saya salah harus keluar. Hati-hati di sininya. Pakai variabel juga nih. Tapi kita kebalik. Sudah dia benar, makin lama dia makin benar gitu. Nah, itu nggak boleh. Dia tidak akan pernah berhenti. Mengulang terus. Terus mengulang. Nah, ini yang hati-hati di while. Sebenarnya di pengulangan yang lain juga bisa begitu. Jangan untuk syarat nih, kebetulan while itu hanya syarat ya. Syarat saja. Nilai awalnya di atasnya, pencacahnya di bawah, sehingga dia isinya hanya syarat saja. Sehingga mudah kita membuat pengulangan. Pertama adalah tidak pernah terjadi. Seperti tadi sini, nilai awalnya adalah tahun 20. Kita buat tahun kecil dari 0. Udah langsung salah. 20 kecil dari 0, langsung salah. Atau dia tidak pernah berhenti. Nilai tahunnya 20, tahun besar dari 0. Ini increment. Tambah terus. Ya, 21, 22, akan selalu besar. Dari 0. 20 udah besar. Ditambah 1 udah besar, lebih besar lagi. 22 besar lagi. Sehingga dia tidak akan pernah berhenti. Sehingga nanti program kita akan mengulang terus-menerus. Bisa sampai hang komputer kita. Itu dia ya, hati-hati dalam while. Sama dalam while ya. Nah, seperti ini dia nih. Ini juga ada nantinya kalau dia lari terus kan akan berputar terus, tidak ketemu di ujungnya. Nah, seperti ini kira asmernya, tikus kecil itu. Di treadmill yang lingkaran, tidak akan pernah dia nyampe di ujung karena dia berputar. Seperti itulah pengulangan jika dia tidak pernah syaratnya salah. Nah, di while itu sangat mudah terjadi karena dia hanya syarat isinya. Argumen while, dalam kurung while ini nama argumen, ini argumen while isinya hanya syarat. Padahal ketentuan untuk pengulangan itu ada 3. Ada nilai awal, syarat, sama pencacah. Pencacah tidak selalu ya. Karena kalau kita input dari luar bisa tanpa pencacah. Tapi kalau dia kalau kita tentukan dari dalamnya, berarti syaratnya berubah oleh pencacah, berarti pencacah. Jadi pencacah itu tidak mutlak. Tapi ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi nilai awal sama syarat itu wajib. Nah, ini tidak boleh. Kalau syaratnya selalu benar, dia akan ulang terus. Kalau syaratnya langsung salah, dia tidak pernah ulang. Dan jangan diisi dengan angka. Nah, kalau di angka, hanya 2 kemungkinannya. Jika angkanya 0, dia tidak pernah ngulang. Jika angkanya selain 0, dia ngulang terus. Kenapa? Angka itu tipe konstanta kan? Konstanta tidak bisa kita salahkan. 10 ya, nilainya 10 terus. Tapi kalau variabel, ini bisa dia salah. Tapi hati-hati, bisa juga nggak salah. Seperti tadi ini contohnya. Ini tidak akan pernah salah. 2 tahun besar dari 0. Nilai awalnya 20. Kemudian ditambah 1 seterusnya. Increment terus. Ya 20, 21, 20 besar dari 0 benar. 21 besar dari 0 terus. Walaupun ini variabel bisa juga dia tidak pernah salah. Apalagi konstanta. Kalau konstanta tidak bisa salah, variabel aja karena salah kita mengcounternya bisa salah. Kalau langsung kecil di sini dia tidak pernah langsung ulang. Nah, kalau kecil dari 0 berarti sininya harusnya ini nilainya benar dulu, kita mau kecil dari min 1 gitu ya. Atau min 5 ya. Nah, kemudian ini yang kedua adalah bentuk pengulangan kedua adalah for ya. Nah, for ini dia lengkap di situ. Syarat-syarat pengulangan itu lengkap. Ada nilai awalnya, ada syaratnya, ada pencacahnya. Tapi dia lebih panjang daripada while. Nah, cuman semuanya bisa di situ. Ini contohnya yang di atas kita menggunakan yang contoh perhitungan apa kemarin, tabungan, menggunakan counter tahun umpamanya kan, counter. Ini dia menggunakan while, ini syarat saja. Ini awalnya di atas yang merah. Pencacahannya yang merah di bawah. Nah, ini ya. Counter kecil sama dari 10, nilai counternya 1. 1 kecil sama 10, tambah. 2 kecil sama dari 10, sampai 11 kecil sama 10, salah. Nah, ini yang 3 baris ini nih, 1 baris merah, 2 while, 3 counter sini. Ini bisa kita tulis 1 di dalam for. For ini. Di dalam argumennya, tapi for tidak bisa kita isi 1 saja seperti while. Kalau kita kosongkan, titik komanya harus ada. Jadi bisa titik koma ya. Ini awalnya sini nih, pertama. For, buka kurung, counter, ini awal, titik koma. Baru counter, syarat ini, titik koma.
baru ininya pencacahnya. Seandainya kita mau juga seperti di atas, saya nggak mau Pak nilai awal di dalam ini, tetap dia menggunakan, saya tulis ya ininya, saya mau seperti yang di atas, ya. For-nya, nah, boleh. For-nya boleh seperti di atas. Nah, ininya harus kita pindahkan. Nah, titik komanya tidak bisa hilang. Nah, itu beda dengan while. While dia tidak ada begitu. Nilai pencacahnya di bawah. Nah, kan? Titik komanya tetap ada. Nah, itu ya. Nyatanya sini tadi. Boleh. Ini kan? Ini yang bawah ya. Boleh. Ini sama dengan di atas ini. Cuman kalau di while kan tidak ada kok. Hanya nih syaratnya saja ya. Sini ada titik koma. Artinya apa? Nilai awalnya nggak ditulis di sini. Tetapi tempatnya tetap disediakan titik koma. Kosong titik koma. Boleh spasi boleh tidak. Pencacahnya tidak ada titik koma di belakang. Jadi dia syaratnya itu diapit oleh titik koma. Ini bisa. Boleh. Nilai awalnya saya taruh di luar. Pencacahnya saya taruh di bawah. Tapi kalau sudah disediakan ngapain dicari tempat lain gitu ya. Nah, taruh di situ. Tapi boleh. Jadi cuma dengan syarat bahwa titik komanya tetap harus ada. Yang tidak boleh adalah ini. Titik koma tiga-tiganya. Nah, syarat mau taruh di mana? Ya kan? Di awalnya, nilai awal udah. Kemudian yang terakhirnya di sini pencacah udah di sini. Nah syaratnya dianggap nol ini. Syarat tidak ada dianggap nol. Berarti dia akan selalu mengulang. Jadi pengulangan sama dengan tadi pengulangan tidak terbatas. Nah ini kalau dia titik koma tiga-tiganya, ya harusnya titik komanya ada nilai syaratnya. Ya, boleh gitu ya, boleh. Nah, hapus lagi. Jadi di dalam for itu tidak harus semuanya diisi. Oh, saya udah kebiasaan di program dengan while bahwa saya menggunakan nilai awalnya sebelum while-nya. Ini boleh. Atau di atas sekali boleh. Oh, saya nggak menggunakan counternya di sini. Saya biasanya di dalam prosesnya di sini. Boleh. Tetapi ingat titik komanya tidak boleh dihilangkan. Jadi tidak boleh seperti ini. For langsung counter titik 10. Tidak boleh. Karena nilai awalnya mana tadi? Titik koma di atas. Titik koma tetap ditanya. Berarti dia tetap isinya 3 komponennya ya. Nilai awal, syarat sama pencacah. Cuman nilai awalnya tidak dipakai. Titik komanya memang tidak dipakai. Counternya tidak pakai di dalam argumen for. Letaknya tempat lain. Tapi syarat tidak boleh. Sama juga di sini nih, syaratnya nggak ada. Itu tidak akan salah. Ya. Nah, ini dia bentuk yang kedua. Nah, ini boleh kita menggunakan while, boleh menggunakan for, hasilnya sama. Ya. Dan untuk komponennya juga sama sebenarnya, cuma letaknya aja berbeda. While itu tetap memerlukan nilai awal. While itu tetap memerlukan counter kalau nilai syaratnya tadi berubah oleh counter ya. Karena tidak selamanya nanti syarat itu berubah oleh counter. Nah, kalau syaratnya berubah oleh counter, berarti dia pencacahnya harus ada. Nah, di for disediakan. Nilai awalnya ada tempatnya dalam argumen for. Nilai counternya disediakan di dalam argumen kalau diperlukan. Syarat ya wajib ada. Yang wajib ada itu syarat sama nilai awal. Karena dia akan namanya mengulang berdasarkan dari nilai yang sudah ada. Tidak bisa saya mengulang tapi dari tidak ada nilai. Seperti juga. Saya mengulang kuliah pemrograman komputer, tapi saya belum pernah ikut, Pak. Itu bukan mengulang namanya. Kalau mengulang itu sudah pernah ada sebelumnya. Apakah nilainya jelek atau dia memperbaiki nilai, itu namanya. Tapi saya baru angkatan ini, Pak, ya bukan ulang namanya. Ya, dia benar mengulang itu ada nilai awal. Kalau kamu kuliah sudah ada punya nilai sebelumnya walaupun E, gitu ya. Tidak boleh kosong. Kalau kosong belum mengulang, bukan mengulang namanya. Ya, jadi hasilnya sama nanti. For dengan while sama. Cuman sedikit nanti berbeda yang terakhir nanti agak sedikit berbeda. Nah, ini makanya orang lebih menyukai ini karena dia mudah dikendalikan. Kenapa? Karena semua komponennya ada di dalam argumen atau dalam tanda kurung for. Jadi nilai awalnya ada. Jadi beberapa orang menyebut ini loop ini terkendali dibandingkan dengan while. Kalau while lupa kita nilai awalnya, dia bingung. Mengulang dari mana? Kemudian kalau karena tidak ada tempat untuk pencacahnya, jika syarat pengulangan itu pencacah, bisa dia
nggak berhenti. Karena nilai tidak berubah. Nilai tidak berubah kan benar terus. Kalau dia benar kan, benar terus, tidak berubah-ubah ya dia benar terus. Dia akan berubah kan kalau ada, dia bisa salah kalau ada perubahan kan. Tapi kalau dia sudah benar, kemudian tidak ada perubahan ya benar terus. Nah, untuk membuat dia nilai yang benar tadi harus ada perubahan-perubahan itu ya. Salah satunya dengan counter kalau syaratnya ditentukan oleh counter atau perubahannya counter ya atau input dari luar. Yang kemarin kita seperti dia jika nilai inputnya tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, nilai dari 0 sampai 100. Kita masukin 700 ya baru dia keluar. Kita masukin min 5 dia baru keluar. Itu dia bukan counter dia yang mengubah nilai, tapi ada input dari kita. Nah, ini kalau for ini dia. Kenapa disebut terkendali ya karena semua persyaratan untuk pengulangan ada di situ. Nilai awal ada dalam argumen for-nya, bisa titik koma, syaratnya ada di dalam argumen for-nya, bisa titik koma, kemudian pencacahan. Dan tidak boleh dibalik-balik. Nah, saya mau counter ini dulu di depan pencacahannya, counter plus. Orang nilai counternya aja belum ada, tiba-tiba kok ditambah 1. Apa yang mau ditambah dengan 1? Tidak bisa. Nilainya tetap nilai awal titik koma pencaca syarat titik koma baru pencaca. Ini sama juga dengan while tadi. Jadi isinya diisi counter sini, counter si plus ya. Orang gimana? Orang belum dikasih nilai awal kok tiba-tiba nilainya ditambah. Nggak bisa ya. Tetap ini ada syarat. Di dalam kurung itu adalah syaratnya. Nah, cuman dalam for dia ada 3 komponen. Komponennya yang pertama adalah nilai awal dipisah titik koma pencaca, itu format dia, nggak boleh kita. Saya hanya mau counter saja, boleh, cuma titik komanya tidak boleh dihilangkan. Dan artinya apa? Nilai awalnya harus diletakkan tempat lain. Pencacahnya di tempat lain, tapi dia disediakan tapi nggak dipakai gitu ya. Tapi tetap disediakan. Kalau kita hilang titik koma 1 aja, komanya ini walaupun nggak dipakai, Pak, tetap titik komanya hanya depan saja atau belakang saja, dia akan error. Karena dia meminta ada 3 komponen di dalamnya. Tuh, ya. Sama kemarin ya. Semuanya satu ya. Sama. Cuman dia sini semua. Nanti kita ambil contoh di bawah. 1 untuk menggunakan for. Yang kemarin lagi ya. Contoh yang kemarin aja. Cuman menggunakan for. Contohnya yang kemarin. Nah, kemarin ini yang tahun ya. Nilai awal tahun ini ya. Integer atau ini tahun lah. Oh, ini termasuk ya. Ini awal tahunnya kecil daripada tahun yang kita mau targetnya ya. Kemudian tahun plus ini ubah saldonya. Kemudian baru cetak tahun dan saldo. Kalau sini tahun. Ya, sama yang kemarin kan? Nah, ini dia sama ya. Nilai awal titik koma syarat i kecil sama dari 5 pencaca titik koma ya. Betul. Ya kita ambilkan 0 1 karena kecil sama ya. Kecil sama itu mulai dari 0. Kalau kecil saja berarti dia 1 2 3 4 5 ya. Ini sebenarnya bisa dibaca. Nah, ini kita ambil contohnya. Contoh tadi Bapak ya 45. Ini sama dengan yang kemarin lagi. Programnya, tapi menggunakan for di sini. Jadi programnya ini masih konstanta ya, tidak ada sign, tapi ini punya tabungan 10.000 dengan bunga 5% ini 51. Kalau nggak mau kita bagi sini ini titiknya 0,05 ya boleh, itu bisa bagi 100. Nah, ini kemudian yang kemarin kita atur 2 angka di belakang koma. Ya. Apa yang mau diproses? Untuk mulai dari tahun sama dengan 1, tahun kecil dari jumlah tahun, nah, kita mau berapa tahun gitu ya, kemudian tahun increment plus. Apa yang diulang di sini? Saldo dikali suku bunga bagi 100. Suku bunga tadi 5 bagi 100 0,05. Saldo awal 10.000. 10.000 dikali 0,5. Dapat saldo. Di-outputkan. Nah, kalau dibawa, kita tidak bisa. Ya kemarin ada ya, yang dibawa, ini kita tidak bisa mendapatkan bunganya. Ini saldo, langsung saldo terakhir bisa.
Nah, kalian dua ini, saat bunganya kita dapat, variabelnya ya, di sini variabel saldo terakhir juga dapat. Kalau rumus yang di bawah, saldo terakhir saja yang dapat, bunga kita tidak dapat. Karena dia saldo ditambah, ini bunganya ini sebenarnya. Saldo ini saldo awalnya, ini bunganya saldo dikali suku bunga bagi 100. Jadi kita tidak dapat bunga, dia langsung hasilnya bunganya ditambahkan dengan saldo sebelumnya. Jadi bunganya berapa? Nggak dapat. Nah, kalau mau dapat bunga juga ini. Kan tahun bunga. Nah, ini copy paste. Ini programnya hanya konstanta ya, sama dengan program yang kedua kita. Yang pertama kan nggak kelihatan ininya, pengulangannya. Langsung tiba-tiba setelah sekian tahun dapat 2 kali lipat. Nah, juga. Kalau ini dia berapa tahun? Ini ya. Ini berapa tahun ya kan? Ada tahunnya. Masukin ini ya. Tahunnya berapa tahun mau nabung dengan bunga 5% itu. Nah, gitu ya. Ini sama dengan program yang ketiga ya. Yang kedua kan konstanta juga, cuma dilihatkan ya yang ketiga, program yang ketiga, program kedua yang ketiga ya. Karena yang keduanya masih konstanta, cuman pengulangannya diperlihatkan berapa kali ngulang. Tapi ngulangnya tetap seperti itu. Nah, yang ketiga baru kita mengulang mau berapa tahun atau mau berapa kali daripada bunga. Ini 45, ini dia kita berdasarkan tahunnya. Kita punya saldo tabungan awalnya $10.000, kemudian dengan bunga 5%, kemudian kita mau nyimpan berapa tahun dengan syarat tidak boleh diambil. Pokoknya setelah simpan dulu ya. Simpan dulu. Latihan 5, 45. Supaya dia aman. Kalau kita jalankan, jadi dia minta kita akan sebentar ya, saya ini dulu.